Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah metode statistika. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang pusat data yang juga mewakili seluruh data. Ukuran pemusatan data dibagi menjadi 3, yaitu min, median, dan modus. Min dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama rata-rata hitung, yang kedua rata-rata ukur, dan yang ketiga rata-rata harmonik. Min atau rata-rata merupakan wakil kumpulan data atau rata-rata dapat dianggap sebagai suatu nilai yang paling dekat dengan hasil ukuran yang sebenarnya. Jika suatu data merupakan sampel dari suatu populasi, maka rata-ratanya disebut dengan rata-rata sampel. Rata-rata sampel dilambangkan dengan X bar. Rata-rata yang diperoleh dari hasil pengukuran sampel disebut dengan statistik. Sedangkan jika suatu data merupakan seluruh populasi, maka rata-ratanya disebut rata-rata populasi. Rata-rata populasi dilambangkan dengan mu. Rata-rata yang diperoleh dari hasil perhitungan populasi disebut dengan parameter. Rata-rata hitung. Rata-rata hitung didefinisikan sebagai ukuran pemusatan yang diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data dan kemudian membaginya dengan banyaknya data. Rata-rata hitung sendiri akan dibagi menjadi rata-rata hitung untuk data tunggal dan rata-rata hitung untuk data kelompok. Yang pertama kita membahas tentang rata-rata hitung untuk data tunggal biasa. Jadi misalkan ada data X1, X2, X3 sampai Xn, sebanyak n data, maka rata-ratanya adalah sebagai berikut. X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 ditambah sampai Xn dibagi dengan n, atau X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai n Xi dibagi n. Contoh soal, jumlah kasus flu burung yang dikonfirmasi untuk periode 9 tahun menurut data WHO adalah sebagai berikut. Hitunglah rata-rata jumlah kasus flu burung selama periode 9 tahun. Maka perhitungannya adalah seperti gambar berikut. Jadi X bar sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Sehingga diperoleh jumlah rata-rata kasus flu burung selama periode 9 tahun adalah 64,2. Selanjutnya, untuk rata-rata hitung untuk data tunggal berbobot. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Jadi X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N Fi dikali Xi dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N Fi. Contoh soal, misalkan soalnya sebagai berikut. Dari data hasil UTS, mahasiswa yang mengikuti mata kuliah geometri terdapat 7 mahasiswa yang mendapatkan nilai 90, 4 mahasiswa yang mendapatkan nilai 80, dan 2 mahasiswa mendapatkan nilai 75. 6 mahasiswa mendapatkan nilai 60, dan 1 mahasiswa mendapatkan nilai 45. Tentukan rata-rata nilai UTS mahasiswa offering A yang mengikuti mata kuliah geometri. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Di sini saya buat tabel. Kita kalikan nilai Xi dengan Fi, sehingga kita peroleh jumlah dari Fi kali Xi nya untuk 5 data ini adalah 1505. Sehingga ketika kita masukkan ke dalam rumus seperti pada gambar tersebut, kita peroleh bahwa X bar sama dengan 1505 dibagi 20. Jadi rata-rata nilai UTS mahasiswa offering A pada kuliah geometri adalah 75,25. Selanjutnya untuk rata-rata hitung untuk data berkelompok. Rata-rata hitung untuk data berkelompok sendiri dibagi menjadi 2 metode. Yang pertama metode nilai tengah dan yang kedua metode
pengkodean atau coding. Kita bahas dulu untuk metode nilai tengah. Jadi rumus yang digunakan untuk pada metode nilai tengah adalah sebagai berikut. X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N Fi kali Xi dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N Fi, dengan Xi adalah nilai tengah dari masing-masing kelas interval. Contohnya, berikut ini adalah data nilai ujian mahasiswa pada mata kuliah kalkulus yang diambil dari 80 mahasiswa. Tentukan rata-rata atau min nilai ujian dari 80 mahasiswa tersebut. Penyelesaiannya di sini pada setiap kelas interval kita cari nilai tengahnya dulu. Nilai tengah dilambangkan dengan Xi. Kemudian setelah kita menemukan setiap nilai tengah pada setiap kelas interval, kita kalikan Xi dengan Fi. Sehingga diperoleh di sini jumlah Fi kali Xi-nya adalah 6130. Jadi kita masukkan ke dalam rumus rata-rata, kita peroleh X bar sama dengan 6130 dibagi 80. 80 adalah jumlah frekuensi atau jumlah mahasiswa. Sehingga kita peroleh rata-ratanya adalah 76,62. Selanjutnya, metode pengkodean. Di sini rumus yang digunakan adalah X bar sama dengan X bar S ditambah P dalam kurung sigma I sama dengan 1 sampai N Fi kali Ci dibagi sigma I sama dengan 1 N kali Fi. Pengkodean di sini disimbolkan dengan C atau Ci di situ, dengan rumus Ci sendiri adalah Xi dikurang X bar S dibagi P, di mana P adalah panjang kelas interval, Xi adalah nilai tengah dari masing-masing kelas interval, dan X bar S adalah rata-rata sementara atau rata-rata dugaan yang dipilih dari nilai tengah. Contoh soalnya, nilai kontrak asuransi ke 60 nasabah baru PT Asuransi Maju Jaya dapat didistribusikan sebagai berikut. Hitunglah rata-rata nilai kontrak asuransi 60 nasabah baru. Jadi penyelesaiannya di sini kita mencari nilai tengahnya atau Xi terlebih dahulu. Setelah itu kita pilih rata-rata sementara dari salah satu nilai tengah yang ada. Di sini saya misalkan rata-rata sementara yang dipilih adalah nilai tengah pada kelas interval ketiga. Jadi X bar-nya di sini adalah 35 juta. Kemudian kita isi pada tabel DI. DI di sini adalah Xi dikurangi X bar S. Jadi nilai tengah dikurangi dengan rata-rata sementara. Sehingga kita peroleh pada kelas interval pertama DI-nya adalah negatif 20 juta. Pada kelas kedua negatif 10 juta. Pada kelas ketiga karena X bar S-nya tadi adalah Xi pada kelas ketiga, maka ketika dikurangkan atau selisihnya adalah 0. Kemudian seperti selanjutnya pada tabel tersebut. Setelah itu kita mencari nilai Ci. Ci di sini kita dapatkan dari DI dibagi P. P adalah panjang kelas interval. Jika dilihat dari kelas intervalnya, dapat dilihat bahwa panjang kelasnya adalah 10 juta. Sehingga hasil yang ada di DI dibagi dengan 10 juta. Kita peroleh Ci-nya adalah sebagai berikut. Ci untuk kelas interval pertama adalah negatif 2, kemudian negatif 1, 0, 1, 2, 3. Setelah kita menemukan Ci, baru kita kalikan Ci dengan frekuensi atau Fi-nya. Sehingga kita peroleh hasil dari sigma Fi kali Ci adalah 27. Perhitungannya sebagai berikut. Jadi X bar sama dengan X bar S ditambah P dalam kurung sigma Fi kali Ci dibagi sigma Fi. X bar-nya tadi karena kita memilihnya 35 juta, maka kita tuliskan 35 juta ditambah P. P-nya adalah 10 juta dalam kurung kali 27 per 60. Sehingga kita peroleh rata-rata nilai kontrak asuransi 60 nasabah baru PT Asuransi Maju Jaya adalah 39.500. Di sini kita bisa perhatikan bahwa nilai Ci dan DI
itu kan kelipatan. Jadi ketika kita menggunakan metode nilai tengah, kita bisa saja tidak perlu memperhatikan nilai tengah dan DI-nya. Jadi ketika menggunakan metode nilai tengah, kita pilih atau kita duga saja rata-rata sementaranya berada di sebelah mana. Misalkan seperti tadi, rata-ratanya berada di, kita duga rata-rata atau kita duga atau kita pilih bahwa rata-rata sementaranya di kelas interval nomor 3, maka kita bisa langsung mengisi CI-nya pada kelas interval nomor 3 adalah 0. Kemudian sebelum kelas di atas interval 3, kelas interval 1 dan kelas interval 2 adalah negatif 2, negatif 1. Jadi selalu berurutan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Penjelasan lebih lanjut mungkin bisa dibaca di modul yang sudah saya berikan. Kemudian rata-rata ukur atau geometris. Rata-rata ukur di sini lebih sering digunakan pada bidang bisnis atau ekonomi. Jadi rata-rata ukur dapat digunakan untuk menghitung rata-rata suatu kumpulan data jika perbandingan tiap dua data berurutan tetap atau hampir tetap. Rata-rata ukur sendiri juga dibagi jadi dua untuk data tunggal dan data berkelompok. Untuk data tunggal, jadi untuk data bernilai x1, x2 sampai xn, maka rata-rata ukur U didefinisikan sebagai U sama dengan akar n dari x1 kali x2 kali x3 kali sampai dengan xn, dengan n adalah banyaknya data. Tetapi untuk bilangan-bilangan yang bernilai besar, maka untuk mencari rata-ratanya lebih baik menggunakan logaritma. Rumusnya adalah sebagai berikut. Jadi log U sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai n log xi dibagi n, dengan n adalah banyaknya data. Contohnya adalah sebagai berikut. Hitunglah nilai rata-rata dari x1 sama dengan 2, x2 sama dengan 4, dan x3 sama dengan 8. Jika kita menggunakan rumus yang pertama, maka U sama dengan akar n kali x1 kali x2 kali x3 sampai kali xn. Sehingga kita peroleh di sini akar 3 dari 64 adalah 4. Dan jika kita menggunakan rumus kedua dengan bantuan logaritma, maka dituliskan bahwa log U sama dengan log 2 ditambah log 4 ditambah log 8 dibagi 3. Log U sama dengan jadi log 2, log 4, dan log 8 kita cari menggunakan kalkulator atau tabel logaritma dan dibagi 3, sehingga kita peroleh bahwa log U sama dengan 0,6021. Ketika kita cari U sama dengan antilog 0,6021, kita peroleh nanti nilai U nya sama dengan 4, jadi hasilnya sama. Rata-rata ukur untuk data berkelompok menggunakan rumus log U sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai n Fi kali log Xi dibagi sigma I sama dengan 1 sampai n Fi. Dengan Xi adalah nilai tengah tiap kelas interval, Fi adalah frekuensi tiap kelas interval. Untuk contoh soalnya, di sini diberikan permasalahan yaitu berikut. Ini merupakan data nilai ujian 80 mahasiswa kelas offering B dalam mata kuliah kalkulus. Datanya disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Tentukan rata-rata ukur nilai ujian dari 80 mahasiswa kelas offering B tersebut. Maka penyelesaiannya adalah yang pertama, kita buat tabel dan kita cari nilai tengahnya atau Xi-nya dulu. Kemudian kita mencari nilai log Xi-nya. Setelah itu, kita kalikan log Xi dengan Fi atau dengan frekuensinya. Sehingga kita peroleh bahwa sigma Fi kali log Xi adalah 150,1782 atau 1782, dan sigma Fi-nya adalah 80. Sehingga ketika kita masukkan rumus, log U sama dengan sigma Fi kali log Xi dibagi sigma Fi.
Jadi log U sama dengan 150,1782 dibagi 80. Kita peroleh log U-nya adalah 1,8772. Dan nilai U-nya dengan menggunakan bantuan kalkulator atau tabel logaritma, kita peroleh nilainya adalah 75,37. Selanjutnya rata-rata harmonik. Rata-rata harmonik sering disebut juga sebagai kebalikan dari rata-rata hitung. Biasanya digunakan untuk data yang berupa rasio atau data yang menunjukkan adanya laju perubahan, seperti kecepatan. Rumus rata-rata harmonik untuk data tunggal adalah sebagai berikut. Jadi H sama dengan N dibagi 1 per X1 ditambah 1 per X2 ditambah 1 per X3 sampai 1 per Xn. Atau bisa disingkat jadi H sama dengan N dibagi sigma 1 per Xi, di mana H adalah rata-rata harmonik dan N adalah banyaknya data. Untuk contoh soalnya, di sini misalkan ada soal tentang hitunglah rata-rata harmonik dari suatu kumpulan data 3, 5, 6, 6, 7, 10, dan 12. Maka penyelesaiannya di sini kita tahu bahwa kumpulan datanya ada 7. Jadi H di sini sama dengan 7 dibagi 1 per 3 ditambah 1 per 5 tambah 1 per 6 tambah 1 per 6 seterusnya sampai 1 per 12. Kita peroleh bahwa nilai H-nya adalah 5,87. Jadi, rata-rata harmonik dari data di atas adalah 5,87. Kemudian contoh lain untuk permasalahan kecepatan, diberikan permasalahan bahwa Ardi berpergian pulang pergi dari kota Surabaya ke kota Malang. Waktu berangkat ke kota Malang, ia berkendara dengan kecepatan 10 km per jam. Sedangkan waktu perjalanan pulang ke kota Surabaya, ia berkendara dengan kecepatan 20 km per jam. Berapakah rata-rata kecepatan Ardi saat berangkat dan pulang? Jadi diketahui bahwa N sama dengan 2, yaitu ketika berangkat dan ketika pulang. Dan di sini X1-nya kita misalkan adalah kecepatan ketika dia dari Surabaya ke Malang, jadi 10 km per jam. Dan X2-nya kita misalkan adalah kecepatan Ardi ketika dia akan kembali ke Surabaya dari Malang, jadi 20 km per jam. Sehingga bisa kita tuliskan H sama dengan 2 dibagi 1 per 10 ditambah 1 per 20. Kita peroleh hasilnya adalah 40 per 3 atau sama dengan 13 1 per 3 km per jam. Jadi rata-rata kecepatan Ardi saat berangkat dan pulang adalah 13 1 per 3 km per jam. Selanjutnya, untuk rata-rata harmonik untuk data berkelompok, rumusnya adalah H sama dengan sigma Fi dibagi sigma Fi per Xi. Dengan Xi di sini adalah nilai tengah tiap kelas interval, dan Fi adalah frekuensi tiap kelas interval yang sesuai dengan nilai tengah Xi-nya. Contohnya, berikut ini merupakan data nilai ujian 80 mahasiswa kelas B dalam mata kuliah kalkulus. Maka penyelesaiannya kita tinggal mencari nilai tengahnya, Xi-nya, kemudian kita bagi frekuensi dengan nilai tengahnya. Sehingga nanti akan diperoleh sigma Fi-nya itu sama dengan 80 dan sigma Fi per Xi-nya adalah 1,0819. Sehingga diperoleh H sama dengan sigma Fi dibagi sigma Fi per Xi sama dengan 80 dibagi 1,0819. Maka diperoleh rata-ratanya adalah 73,94. Selanjutnya, untuk ukuran pemusatan kedua yaitu median. Median adalah nilai tengah dari suatu kumpulan data yang telah diurutkan. Sama seperti rata-rata, median juga dibagi menjadi dua untuk data tunggal dan data kelompok.
Median untuk data tunggal, yang pertama untuk ukuran data n ganjil atau ketika banyaknya data adalah ganjil, maka mediannya atau sering dilambangkan dengan ME adalah nilai data paling tengah atau nilai data ke n+1 dibagi 2. Rumusnya seperti berikut. Kemudian untuk ukuran data n genap atau ketika banyaknya datanya genap, maka mediannya adalah rata-rata dari dua nilai data yang di tengah atau rata-rata dari nilai data ke n/2 dan nilai data ke n/2 plus 1. Nah, rumus mediannya untuk data n genap adalah seperti berikut. Dari setengah dikali xn/2 ditambah xn/2 plus 1. Contoh soalnya, tentukan median dari data berikut. Pertama 4, 12, 5, 7, 8, 10 dan 10. Dan yang kedua untuk soal 12 untuk data 12, 7, 8, 14, 16, 19, 10 dan 8. Jadi penyelesaian soal yang pertama, ukuran data untuk soal pertama ada 7, maaf. Artinya banyak datum ganjil atau n-nya sama dengan 7. Sehingga data tersebut harus kita urutkan terlebih dahulu untuk mencari mediannya. Karena tadi kan median adalah nilai tengah dari data yang terurut. Jadi kita urutkan datanya menjadi 4, 5, 7, 8, 10, 10 dan 12. Kemudian baru kita mencari nilai mediannya dengan menentukan letak mediannya berada di data keberapa. Di sini mediannya sama dengan xn+1/2 atau xn-nya tadi 7 ditambah 1/2 sama dengan x4. X4 ini menunjukkan bahwa letak median berada pada data keempat. Data keempat adalah 8. Sehingga mediannya adalah 8. Kemudian untuk soal yang kedua, ukuran data pada soal tersebut adalah 8 atau banyaknya data genap dengan n sama dengan 8. Sehingga data tersebut kita urutkan terlebih dahulu menjadi 7, 8, 8, 10, 12, 14, 16, dan 19. Setelah itu baru kita mencari nilai mediannya. Jadi di sini kita menggunakan rumus ME sama dengan setengah dalam kurung xn/2 ditambah xn/2 plus 1. Kita peroleh bahwa nilai mediannya terletak di antara data ke-4 dan ke-5, yaitu antara nilai 10 dan 12. Sehingga kita cari rata-ratanya setengah dari 10 ditambah 12 adalah 11. Jadi mediannya adalah 11. Selanjutnya, median untuk data berkelompok. Rumus untuk mencari median untuk data berkelompok adalah sebagai berikut. Jadi ME sama dengan BBME atau batas bawah kelas median ditambah P panjang kelas dalam kurung setengah n dikurangi FKS atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi FME atau frekuensi mediannya. Jadi BBME di sini adalah batas bawah kelas median, yaitu kelas di mana median terletak. P-nya adalah panjang kelas, N-nya adalah ukuran sampel atau banyaknya data. FKS adalah frekuensi kumulatif sebelum frekuensi kelas median, yaitu jumlah semua frekuensi yang lebih kecil dari frekuensi kelas median. Dan FME adalah frekuensi kelas mediannya. Untuk contoh soalnya, berikut ini adalah data tinggi badan mahasiswa S1 Pendidikan Matematika UM yang diambil dari 40 mahasiswa secara random. Datanya adalah sebagai berikut. Maka penyelesaiannya kita yang pertama menentukan letak median dulu. Karena diketahui pada soal bahwa data tersebut diambil dari 40 mahasiswa secara random, maka N-nya sama dengan 40. Maka kita bisa menentukan letak median untuk data ini adalah setengah N sama dengan setengah kali 40, yaitu 20. Artinya median terletak pada data ke-20, yaitu pada kelas ke-4 dengan interval 156 sampai 160.
Kemudian di sini 156 disebut ujung bawah, 160 disebut ujung atas. Frekuensi kumulatifnya adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median, berarti nanti penjumlahan dari 2, 4, dan 8. Sedangkan 12 di sini sebagai frekuensi mediannya. Jadi batas bawahnya kita cari dulu. BBME sama dengan ujung bawah dikurangi 0,5 sama dengan 156 dikurangi 0,5, maka kita peroleh hasilnya adalah 155,5. Frekuensi kumulatifnya atau FKS sama dengan 2 ditambah 4 tambah 8, berarti sama dengan 14. Frekuensi kelas mediannya FME sama dengan 12 dan panjang kelasnya atau P adalah ujung kelas dikurangi ujung bawah ditambah 2 kali nilai ketelitian. Karena data ini merupakan data dalam bilangan bulat, maka 2 kali nilai ketelitiannya adalah 0,5 sehingga 2 kali nilai ketelitiannya adalah 1. Jadi di sini ujung atas dikurangi ujung bawah ditambah 1. Kita peroleh panjang kelasnya adalah 5. Kemudian baru kita menentukan nilai mediannya dengan memasukkan data-datanya ke dalam rumus. Di sini kita putuskan bahwa ME sama dengan 155,5 ditambah 5 dalam kurung setengah kali 40 dikurangi 14 dibagi 12. Dan kita peroleh nilai mediannya adalah 158. Jadi median dari data tinggi badan tersebut adalah 158. Ukuran pemusatan yang ketiga yaitu modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi terbesar dalam suatu kumpulan data. Ada beberapa jenis modus. Yang pertama unimodal, bimodal, multimodal, dan tidak memiliki modus. Jadi suatu data bisa jadi dia termasuk unimodal, bimodal, multimodal, atau bahkan suatu data tersebut tidak memiliki modus. Unimodal adalah suatu kumpulan data yang hanya memiliki satu nilai modus. Jadi ketika suatu kumpulan data hanya memiliki satu nilai modus, biasanya disebut dengan unimodal. Bimodal adalah suatu kumpulan data yang memiliki dua nilai modus. Multimodal adalah suatu kumpulan data yang memiliki lebih dari dua nilai modus dan tidak memiliki modus. Berarti suatu kumpulan data di mana tidak ada nilai yang muncul lebih dari satu kali. Atau frekuensi semua datanya sama dengan 1. Modus untuk data tunggal. Jadi misalkan ada n data, yaitu x1, x2, x3 sampai xn, maka modus dari data tersebut adalah data yang paling sering muncul atau nilai dengan frekuensi terbesar. Contoh soalnya, data ini menunjukkan jumlah perpustakaan umum yang ada di 8 negara bagian. Tentukan modus dari data di bawah ini. Misalkan datanya seperti pada gambar tersebut, maka penyelesaiannya data tersebut boleh kita urutkan terlebih dahulu untuk melihat mana data yang paling sering muncul. Jika kita urutkan di sini, terlihat bahwa dari data nilai 77 paling sering muncul sehingga modusnya adalah 77. Karena di sini modusnya hanya satu, yaitu nilai 77 sendiri, maka data tersebut bisa kita sebut sebagai unimodal. Selanjutnya, contoh soal lainnya adalah data ini menunjukkan jumlah reaktor nuklir berlisensi di Amerika Serikat selama periode 15 tahun. Tentukan modus dari data tersebut. Jadi di sini karena datanya sudah terlihat bahwa data dengan nilai 104 dan 109 adalah yang paling sering muncul. Dengan frekuensinya adalah sebanyak 5 kali, masing-masing sebanyak 5 kali. Sehingga modus dari data di atas adalah 104 dan 109. Karena memiliki dua modus, maka kumpulan data ini bisa disebut dengan bimodal. Contoh soal yang ketiga,
Berikut ini data nilai ujian matematika 10 siswa kelas 7A. Tentukan modus dari data tersebut. Karena dari data tersebut tidak ada nilai yang dominan atau semua frekuensinya sama dengan 1, semua nilai datanya frekuensinya sama dengan 1, maka kumpulan data tersebut tidak memiliki modus. Selanjutnya, modus untuk data berkelompok. Jadi rumus modus untuk data berkelompok adalah MO atau MO, singkatan untuk modus. Nilai modus sama dengan batas bawah kelas modus ditambah panjang kelas dalam kurung D1 dibagi D1 ditambah D2. Di sini keterangannya MO atau MO adalah nilai modus, BBMO adalah batas bawah kelas modus, D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya, dan P adalah panjang kelasnya. Contoh soalnya, berikut ini adalah data tentang denyut nadi 40 mahasiswa S2 yang diambil secara acak oleh Badan Kesehatan untuk keperluan penelitian. Tentukan nilai modus dari data pada tabel tersebut. Maka penyelesaiannya dari tabel tersebut, lihat bahwa kelas interval yang memiliki frekuensi tertinggi adalah kelas interval keempat dengan frekuensinya adalah 12. Ini artinya kelas modusnya adalah kelas keempat dengan interval 90 sampai 99. Jadi interval 90 sampai 99 adalah kelas modusnya, dan 90 di sini adalah ujung bawah kelasnya, 99 adalah ujung atas, dan 12 di sini adalah FMO atau frekuensi kelas modus. D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan kelas sebelumnya, dan D2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sesudahnya. Jadi kita peroleh batas bawah kelas modusnya adalah BBMO sama dengan ujung bawah dikurangi 0,5. Maaf, ini 0,5, jadi 90 dikurangi 0,5 sama dengan 89,5. D1 sama dengan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Berarti sama dengan 12 dikurangi 11 yaitu 1. D2 sama dengan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudah. Berarti sama dengan 12 dikurangi 2 yaitu 10. Dan panjang kelasnya adalah ujung atas dikurangi ujung bawah ditambah 1. Jadi panjang kelasnya adalah 90. Dari sini baru kita menentukan nilai modusnya. Berarti nilai modusnya adalah kita peroleh dengan memasukkan ke dalam rumus, kita peroleh hasilnya adalah 90,4. Selanjutnya, bentuk distribusi. Jadi distribusi frekuensi dapat mengambil berbagai banyak bentuk. Tetapi ada 3 bentuk terpenting dari suatu distribusi frekuensi, yaitu simetris, kemiringan kanan atau kemiringan positif, dan kemiringan ke kiri atau kemiringan negatif. Jadi perbedaan bentuk dari suatu distribusi frekuensi ini bergantung pada hubungan antara rata-rata hitung atau min, median, dan modusnya. Yang pertama, jika rata-rata hitung, median, dan modusnya sama besar, artinya nilai rata-rata hitung, median, dan modus terletak pada satu titik dari kurva distribusi frekuensi, dan kurva tersebut berbentuk simetris, maka kurva yang simetris ini menunjukkan bahwa nilai-nilai di sebelah kiri rata-rata dan median sama banyaknya dengan nilai-nilai di sebelah kanan rata-rata maupun median. Sedangkan modusnya mengelompok pada bagian tengah kumpulan data. Yang kedua, jika nilai rata-rata hitung lebih besar daripada nilai median dan nilai modus, maka artinya nilai rata-rata hitung terletak di sebelah kanan kurva distribusi. Kemudian median di tengah dan modus di sebelah kiri.
Dengan demikian, kurva tersebut bentuknya tidak simetris dan miring ke kanan atau memiliki kemiringan positif. Selanjutnya, jika nilai rata-rata hitung lebih kecil daripada nilai median dan nilai modus, artinya nilai rata-rata hitung terletak di sebelah kiri kurva distribusi frekuensi. Kemudian, nilai median ada di tengah dan modus berada di sebelah kanan. Dengan demikian, kurva tersebut bentuknya tidak simetris dan miring ke sebelah kiri atau memiliki kemiringan negatif. Jadi, apabila kurva itu miring ke sebelah kiri, maka bagian ekor distribusi berada di sebelah kiri. Jadi artinya sebagian besar distribusi berada pada nilai tinggi atau di atas rata-rata dan median. Oke, terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan video pembelajaran ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.